Iya, tapi nyatanya generasi ketiga banyak yang pakai marga mereka. Beda dengan generasi 8 jenderal. Jadi mereka sampai sekarang ini tidak berani mengeluarkan akte lahir. Gitu. Akte lahir sesungguhnya saya juga nggak punya sampai sekarang. Walaupun udah ketemu keluarga. Oke. Kabur loh saya. Kaburnya waktu main di mana? Saya lupa ingat saat itu di Sumatera. Nggak lama dari Ida jatuh. Saya sangat terpukul banget ngeliat Ida jatuh. Kok begitu ya? Pokoknya hal-hal yang suka disepelekan. Jatuh, babak belur, apa suka disepelekan. Saya juga pernah jatuh dari gajah, disepelekan. Hampir diinjek gajah. Di atas gajah? Iya. Untung nggak keinjek di atas gajah lagi latihan. Untung nggak keinjek karena saya posisi masih sadar, saya ngerayap ke kolong tribun. Saat itu murni pelatihnya masih ada yang bersaksi di Densu. Itu. Ya, pokoknya saya kabur itu waktu nggak lama Ida jatuh, setahun ya, nggak sampai setahun lah, 6 bulan 8 bulan kabur saya. Takut udah nggak kuat lagi penyiksaan itu karena sudah terlalu nggak bisa di luar nurul lah. Jadi yang saya bikin nggak kuat. Terus kabur. Ida jatuh itu saya yang jadi stuntman, pengganti Ida. Oh, penggantinya Ida. Saat itu sama-sama penggantinya Ida saya. Lampu sirkus dimatiin, saya suruh jadi stuntman Ida, bahwa ini loh Ida nggak ada apa-apa, baik-baik saja, padahal tuh saya. Pada Idanya jatuh. Itu. Ya, Idanya mah jatuh di belakang panggung, udah cuma direba-rebain doang. Pijit-pijit. Oke, terus lari, kabur. Nggak ketangkap. Ya, nggak, bersyukur banget. Alhamdulillah saya nggak ketangkep. Nggak tahu apa jadinya kalau ketangkep, saya udah jadi bubur pasti. Karena sudah teman-teman saya, udah babak belur dah. Sedih. Akhirnya saya kabur tuh ke Lampung. Oke. Ya, sembunyi tuh 2 tahun. Di baru Lampung berani keluar. 2 tahun. Iya. Terus habis dari Lampung baru berani keluar. Kenal dunia luar. Jakarta. Ke Jakarta. Cari kerjaan. Sebelum di Lampung tuh sebenarnya saya nyari duit. Tapi alhamdulillah berasa terima duit 3 juta, Cak. Girang banget, hasil yang namanya bodoh banget, nggak sekolah, nggak ngapa-ngapain, mau nggak mau saya jadi sirkus juga. Bukan jadi sirkus, tapi main akrobat di diskotik, pub, mall. Dapat uang 3 juta girangnya, Masya Allah gitu loh. Diskotik di itu main apa? Atraksi apa? Main sepatu roda sama gadis plastik. Oke. Main sepatu roda dan gadis plastik sama temen Oci juga. Pemain, sesama ini pemain. Ada yang nanya, di Lampung ditolong siapa? Di Lampung itu tinggal di mana? Ingat nggak itu? Kalau di Lampung, ya kalau Lampung saya ingat, tapi saya nggak bisa berani ngucapin namanya karena orang itu keluarga itu sudah berbaik hati dengan saya, mau melindungi. Itu Lampung kota apa gitu. Lampung kabupatennya? Lebih ke Banjit, namanya Banjit, dari Lampung ke Banjit. Kasui, Banjit, Kasui, saya melanglang buana di antara itu. Sampai akhirnya saya ke kota, ke Teluk Betung, saya show di situ. Jadi kamu nunggu sampai aku ada rumah sebenarnya. Itu, Cak. Oke, terus akhirnya ketemu orang tua. Belum, lama. Itu nyari-nyari nggak dapet. Ketemu sampai puluhan tahun usia saya, sampai umur 30 baru saya ketemu orang tua. Oh, jadi usia 14 kabur dari sirkus, gak langsung ketemu, baru usia 30 baru ketemu. Betul sekali. Nah, di situ saya kaget punya kakak kandung, Cak. Gitu.
kakak kandung perempuan. Ternyata juga pemain Itu sirkus. kaget banget. Iya, kaget itu. Jadi teman-teman, Sekarang sifat Rita kami ini punya kakak kandung, sama-sama menjadi pemain sirkus, tapi tidak tahu kalau itu adalah kakak kandungnya dia. Tahu-tahu setelah usia 30 sudah di luar tadi, oh ternyata temanku itu adalah kakak kandungnya. Nggak boleh, nggak boleh koyo. ya betul. Nggak boleh. Nah ini ada pertanyaan, Aku sedih itu. yang sudah dapat duit siapa aja. Jadi memang sudah ada yang terima uang, tetapi kelompok yang saya bela alhamdulillah masih kuat. Salah satunya Bu Rita ini, kita masih terus berjuang. Yang lainnya yang tidak kuat karena butuh duit ya nerima uang 150 jutaan itu. Ada pertanyaan Rita, ketemu keluarga itu gimana cerita, taunya gimana itu? Tahunya itu ada isu di mana keluarga saya katanya ada, mama saya terutama, mama saya ada di Mangga Besar apa Mangga 2 ya, saya suka keliru ngomongnya. Itu ketemu di sana, gedor pintu satu pintu ke pintu lain katanya, terus bener daerah pokoknya Mangga 2 Mangga Besar itu. Akhirnya saya pernah pas di saat lokasi dari satu pintu ke satu pintu ada yang bilang gini, waktu saya nanya apakah betul ada orang tua yang pernah memberikan anaknya ke Oriental Sirkus Indonesia atau ke Pondok Indah, bahasanya seperti itu. Terus dijawab, oh di ujung itu betul anaknya ada yang pernah dikasih gitu. Akhirnya saya buka pintu itu, saya dipanggil Susan gitu. Baru tahu ternyata namanya bukan Rita sebenarnya, adalah Susan. Iya, dan sama seperti waktu saya usia 6-7 tahun dicari. Ternyata betul orang keluarga saya mencari. Tapi selama ini nggak dikasih ketemu. Betapa kejam dan betapa biadabnya itu pemilik sirkus ini. Iya, betul. Bu Rita memang tahu alamat ortu, ada yang nanya ini. Ya cari-cari tadi tuh mulai usia 14 sampai usia 30 tahun baru dapet itu. Iya, betul. Jadi dari isu ke isu, dari teman-temannya dari teman-teman pemain juga ya, yang pernah isu-isu denger itu. Jadi mereka di sana masih posisi dalam OCI, sempat masih ada hubungan sama kita, saling kontak. Walaupun pakai uang koin. Ada janjian di mana surat menyurat, itulah perjalanannya. Nanti jam sekian akan ditelepon gitu loh. Ingat banget dia pakai uang koin, telepon ke posisi itu, posisi saya udah di Jakarta. Kami suka surat-suratan, orientasi sirkus ada di mana. Jadi sempat itu ada isu di situ, saya tidak bisa kasih tahu siapa teman pemainnya. Intinya membantu kami. Tapi masih susah itu perjalanannya. Pokoknya ketemu usia 30 tahun. Tahu terus nama Rita dari mana Bu? Ini ada yang nanya. Nggak ada tuh, nggak ada. Yang pasti sebenarnya nama sekolah ya. Nama sekolah, panggilan sekolah. Kan nggak ada sekolah, gimana? Maksudnya panggilan sekolah gimana sih? Kan sekolah setelah keluar sekolah sendiri, Ca. Saya itu kan di Jakarta. No, bukan itu maksudnya. Oh, pernah kerja. Pada saat di sirkus, namamu kan Rita, panggilannya kan Rita. Betul. Siapa yang ngasih Iya. nama itu? Nama Rita itu yang kasih keluarga Safari yang pasti. Oke. Tiga orang tersebut. Pemilik Salah sirkus. satunya yang ngasih. Tony Pau. Ya. Ada pertanyaan dari Guntur Francisco, Mbak Rita sekarang usia berapa? Saya pas 950 tahun 75. Oke, 75 sama dengan saya, berarti kisarannya. Kamu di depan sini. Itu yang lain sepakat damai. Jadi gini loh teman-teman, selama ini Taman Safari atau OC itu tidak pernah memberikan kompensasi apapun kepada pemain sirkus. Vivi, Rita dan kawan-kawan ini berjuang sejak tahun 97.
ya oleh Komnas HAM disuruh ngasih santunan untuk kompensasi, cuman dijanjikan tarsok, bayangin mulai tahun 97 sampai hari ini tidak mau keluar duit Rp1 pun yang namanya OCI maupun Taman Safari ini. Baru setelah teman-teman ini kenal saya, kita ramaikan, kita viralkan, barulah dia ngomong, ayo kita selesaikan secara kekeluargaan. Kalian ini kan bagian dari keluarga, ngapain rame-rame? Oke, karena kita menolak uang santunan itu, maka yang tidak berjuang ini yang dideketi. Kan banyak yang tidak berjuang, mereka itu trauma. Nggak mau sangkut paut lagi dengan dunia sirkus, dunia OCI, dunia taman. Mereka tidak mau. Nah itu yang dideketi. Dikasih uang 100 juta, ada yang 150 juta. Tapi harus tanda tangan. Membuat pengakuan, tidak pernah ada kekejaman, tidak pernah ada kekerasan. Nah yang terima-terima ini bagi saya sudah, itu haknya mereka. Yang penting Rita dan kawan-kawan sampai hari ini masih komit untuk tetap berjuang. Hari Senin besok kita mengajukan gugatan pra-peradilan terhadap kasus yang dihentikan oleh Mabes Polri. Nah tujuan saya, Rita kita ajak untuk live ini untuk kampanye. Backing kita ini hanya medsos. Mereka bukan anaknya jenderal. Mereka tidak punya backing presiden. Backing kita ya netizen. Backing kita ini ya TikTok, Facebook, IG, semua teman-teman yang mendukung perjuangan mencari keadilan ini. Cak, ada satu nih Cak yang belum dijawab. Apa itu? Apakah saya pernah di Taman Safari untuk show mungkin ya, show sirkus ya? Ya, pernah. Saya, Vivi, Tati itu bertiga suka mengadakan acara di Taman Safari. Taman Safari Waktu mana? sirkus Bogor apa main. Prigen itu? Oh, Bogor. Belum punya cabang manapun. Belum. Di Bogor. Pernah main di julukannya itu namanya panggung terbuka. Itu yang disebut 3 anak. Main akrobat di situ. Makanya aneh kalau mereka itu jangan Taman Safari. Kita ndak ada kaitannya. Ini urusan OCI. Loh teman-teman aja main di Taman Safari kok. VV disiksa itu juga di Taman Safari. Makanya kita ndak mau tahu. OCI, Taman Safari itu ya satu, pemiliknya sama kok. Mereka itu bikin OCI dulu, setelah kaya baru buka Taman Safari. Kenapa dulu Bu Vivi yang dipindahkan? Gini, kalau cerita Bu Vivi dipindahkan, itu saya saksinya ya. Karena merasa Vivi itu di situ dulu suka sakit-sakitan, karena apa? Suka lemah, lebih ke lemah fisiknya. Jadi pindahkan di Taman Safari, gitu. Jadi permainan Vivi sama saya itu sering bareng. Dikit-dikit Vivi nggak kuat, dikit-dikit Vivi nggak kuat. Itu pandangan mereka, sehingga kurang tough untuk dijadikan sirkus. Nah, karena berpikiran demikian, kita sempat ada rasa iri kirain Vivi dan kami semua. Vivi lebih baik jika taruh di Taman Safari. Dibawa tuh sama mereka. Vivi juga kirain senang. Dan ternyata kita kaget kalau Vivi bisa lebih tersiksa. Padahal kita aja udah tersiksa di Oriental Sirkus. Ternyata Vivi lebih disiksa lagi di Safari. Gitu ceritanya. Ijazah terus 8 jenderal terus Iya, dipaksa. banyak gitu loh. Emang buktinya tapi gak nemu titik keluar. Iyalah, kita butuh negara ini hadir. Negara punya kemauan untuk menyelesaikan. Selama ini yang namanya orang kecil selalu kalah dengan orang kaya. Yang kita lawan ini TSI, OCI ini kan konglomerat. Ingat, ini Indonesia, kita tidak hidup di Belanda, kita tidak hidup di London atau di Amerika, di mana hukum itu tegak, gak peduli orang kaya kalau salah, salah. Ini Indonesia, hakim aja ditangkepi kok. Jadi repot, karena yang namanya keadilan itu harus dibeli. Kalau nggak punya duit susah mendapatkan keadilan. Makanya kita butuh kasus ini diviralkan supaya masyarakat ikut mengawasi agar jangan sampai kasus ini diselewengkan mentang-mentang lawannya ini konglomerat.
Betul. Hakimnya kita sekarang netizen yang bantu. Itu ada pertanyaan. Bu Rita, apa kejadian yang paling kejam yang pernah dialami Ibu selama di sirkus? Hampir semua ngerasa kekejaman dan parah sih. Kita itu punya momen-momen yang paling parah itu pasti ada. Bahkan kita kadang dianggap biasa. Karena ya gimana mau melepas diri nggak bisa. Parah sih, mau dibanting ya dibanting, nggak besar nggak kecil. Kalau yang besar badannya tuh yang udah besar diinjek, dicedukin, dipecut. Nah kalau saya karena pada mungil-mungil, saya, Lisa, Ida, 3 ini mungil. Main akrobatnya tuh yang paling bahaya yang dilempar. Itu kalau udah jatuh ya jatuh. Bahaya semua. Dan digebukin, tendang ya tendang. Saya dulu sama si kampret, si Fran, itu dipanggil si kecil julukannya, saking mungilnya. Ini saya Ida, Lisa. Yang nulis cerita, waktu saya jadi penyanyi di Taman Safari tahun 97 sampai 2001, mungkin generasi OC-nya 8 jenderal. Oh iya, kemungkinan itu. Tahun 97, 2002, 2001 ya. Saya udah nggak ada. Soal ada yang pernah pernyataan 60 anak pemain sirkus. Jadi begini teman-teman, kalau surat pernyataan tidak bisa kita pegang. Sama tadi saya ceritakan, mereka keluar duit buat mantan pemain sirkus yang tidak ikut berjuang dikasih uang untuk tanda tangan surat. Ya itu nanti yang akan diadu dengan kita. Wah ini loh, tidak ada kekejaman. Surat pernyataan tidak bisa kita pegang. Kecuali hadirkan mantan-mantan pemain sirkus. Berani tidak dia mengatakan tidak pernah ada kekejaman. Berani tidak dia mengatakan bahwa saya dulu digaji UMK, UMR, dulu saya ada sekolah. Berani nggak? Nggak akan berani karena faktanya tidak. Satu. Yang kedua, saya selalu mengatakan begini loh, untuk melihat adanya kebiadaban itu sederhana kok. Anak kecil dipisahkan dari orang tua, tidak pernah diketemukan bertahun-tahun, sampai lari baru ketemu sendiri. Yang namanya OCI, yang namanya Taman Safari tidak bisa menunjukkan, oh ini loh, bahwa kita ini mempertemukan kok, anak ini dikasihkan orang tuanya kepada kita. Ini setiap setahun sekali ada pertemuan. Sampai hari ini tidak ada yang namanya foto pertemuan anak kecil dengan orang tuanya, nggak ada. Rita tadi cerita, dicari orang tuanya malah disembunyikan. Sebab kalau tahu, ya nggak mungkin ikut main sirkus, nggak mungkin mau anaknya dipaksa, dipengkeng-pengkeng gitu, nggak mungkin mau. Iya, karena kan dijanjikannya disekolahin, nggak punya anak perempuan. Begitu, jadi ya kaget keluarga. Terus gimana? Ketika orang tuamu ketemu kamu Rita, terus ternyata kamu cerita saya dididik dengan, gimana perasaan orang tua waktu itu? Marah nggak itu? Saya udah nggak berani cerita masa lalu yang terlalu pahit ya. Bahkan anak saya aja nggak tahu sampai masalah kasus ini viral. Disitulah untak-untak kami berjalan begitu aja, ucapan kami ya sejujur-jujurnya mengalir begitu aja. Karena kenapa mama sudah tua saat itu, nggak mau tambah beban pikiran mama. Oke. Itu maaf, kaget memang dibuat sirkus, tapi ya nggak lebih dari itu. Nyesel ya pasti ada, kaget lah intinya. Waduh, tidak tahu. Dipanggil si kecil sama Fran, terus gimana? Ya dipanggil si kecil, ya begitu. Ya gitu, si kecil sini, si kecil sini, gitu. Itu sebenarnya faktor memanggil si kecil satu karena saya mungil di situ. Terus nama saya tuh sebenarnya mereka tuh ababil antara Rita dan Susan. Jadi ya julukannya si kecil. Ya itu si kampret lah manggil saya. Maaf, si Fran lah itu yang manggil saya itu. Hari Senin besok teman-teman kita akan mengajukan gugatan pra-peradilan. Mohon doanya, mohon dukungannya ya. Amin. Gak apa-apa Bu, panggil aja si kampret. Kenapa? Dia suka keceplosan, kita udah kebiasa.
Jadi Aswin, anaknya Biasa. Tony Sumampo itu ngomong teman-teman bahwa Van itu sekarang sudah sakit-sakitan, sudah tidak bisa berdiri katanya. Terus Ida itu yang lumpuh, yang jatuh itu nyatuk gini, ya kalau memang dia nggak bisa jalan, nggak bisa berdiri, suruh aja pakai kursi roda kayak seperti saya, kok repot katanya. Iya. Sebelum kanan itu siapa? Kalau foto sebelah saya itu Yuli. Oh Yuli. Tuh, kebayang nggak? Ya, foto saya sama Yuli usia saya nggak jauh loh. Memang saya tuh mungil. Saya nggak jauh, cuma 3-4 tahun sama Yuli. Yuli ini lucu teman-teman. Yuli itu akhirnya dia nikah dengan pemain sirkus. Yuli di tempat sirkus itu bersama kakak kandungnya namanya Kumala. Kumala ini juga menikah dengan pemain sirkus. Ya, yang lucu Yuli adik kakak dengan Kumala, suaminya ini juga adik kakak. Jadi adik kakak dapatnya adik kakak. Iya, dulu awal pertama kali saya kenal ini kan dulu ada Lisa, ada Butet bikin konten di rumah saya. Yang nyoteng itu istri saya. Dia nyoteng itu sampai nangis mendengarkan cerita itu. Jadi menurut saya memang memilukan dan tidak manusiawi sekali gitu loh. Saya juga mau ada cerita nih. Dulu Eva pernah punya fans. Eva Yuli punya fans. Ceritanya dulu ada pasar malam sebelah dengan Oriental Sirkus Indonesia lagi show bersamaan di satu lapangan yang sama. Dimana? Saya lupa lokasinya. Saya ingat banget. Ya lupa pokoknya itu ada penyanyi dangdut yang nyanyinya gini nih Cak. Aku lari gagah berani. Saya masih ingat banget, entah itu lagunya bagaimana. Terus dan itu fans berat sama yang namanya Yuli dan Eva. Cantik-cantik mereka. Namanya saya masih kecil, saya senang ikut-ikutan. Saya tuh suka dimomong sama Yuli, Eva dan teman-teman seangkatanku generasi 3. Terus suatu saat ketahuan dengan 3 macan itu. Dikebukin mereka fansnya. Diinjek, digebukin. Duh, padahal fansnya ini cewek. Itu fansnya cowok. Oh, fansnya cowok. Oke. Iya. Kita nggak boleh punya kenalan di luar.